Hai semua, jadi di video kemarin kita sudah sama-sama bahas ya, apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pemula kalau mereka mau trading di cryptocurrency. Jadi kita sudah bahas dari awal, yaitu tentunya edukasi atau pengetahuan dulu. Yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana memilih broker yang baik, tentunya yang punya lisensi dan juga keamanan yang terjamin ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengatur money management. Nah, setelah itu kita juga perlu tahu apa sih schedule kita, ataupun bagaimana sih schedule kita. Apakah kita mau trading setiap hari, apakah kita mau trading setiap bulan, atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau teman-teman belum nonton video yang kemarin, bisa cek videonya di kolom deskripsi ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan ya, apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pemula kalau mereka itu mau join di cryptocurrency. Tapi sebelumnya bisa bantu dong support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe ya. Karena di channel ini kalian akan menemukan banyak edukasi tentang cryptocurrency, keuangan, trading, dan lain sebagainya. Dan kita juga punya grup Telegram, silahkan teman-teman join di komunitasnya ya. Linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, jadi poin yang kelima adalah tentukan target profit yang realistis ya. Nah, kalau kita masih pemula nih, kita pastinya punya motivasi yang besar. Oh, kita pengen untung cepat di kripto, kita pengen untung banyak, beli koin ini, nanti dapat untung besar, beli koin itu. Tapi kan nggak semudah itu, teman-teman. Jadi pada kenyataannya di cryptocurrency ada koin yang lagi naik, ada juga koin yang lagi turun. Nah, menurut aku ini penting kalau kalian masih pemula sebagai sebuah mungkin rem yang bisa menahan kalian untuk tidak mengambil keputusan secara emosional di pasar kripto. Jadi hal yang penting yang harus kalian ketahui juga adalah bagaimana profil resiko kalian. Nah, ketika kalian sudah mengetahui profil resiko kalian, barulah kalian bisa menentukan nih seberapa besar potensi return yang ingin kalian dapatkan. Nah, kalau di pasar kripto itu biasanya semakin tinggi resiko yang berani kita ambil, maka potensi keuntungan juga bisa semakin tinggi. Begitu juga kalau kita adalah tipe yang lebih konservatif atau lebih takut untuk mengambil resiko. Kita bisa mengambil resiko yang rendah dengan potensi keuntungan yang juga menyesuaikan. Jadi kalau kita ambil resikonya rendah, tentunya potensi returnnya kita juga nggak akan sebesar kalau kita ambil resiko yang besar. Nah, menurut aku pribadi, kalau kita masih pemula, hal yang penting untuk kita lakukan adalah mengambil jalan yang realistis. Jadi buatlah target ataupun target profit yang realistis untuk kita capai. Jangan ambil target yang muluk-muluk, terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Meskipun itu bisa saja terjadi kepada kita, tapi fokus kita adalah untuk mencapai target yang realistis, yang terukur. Dan kalau pada akhirnya kita mendapatkan profit yang besar, anggap saja itu sebagai bonus ya. Jadi di pasar kripto itu sudah banyak orang yang kapok ya, karena mungkin mereka dipengaruhi oleh orang lain, orang-orang di sosial media, influencer lain, yang katanya beli koin ini bisa kaya mendadak, bisa beli Lambo, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya kan nggak sesimpel itu ya. Semakin besar resiko dari sebuah koin yang kita ambil, maka semakin tinggi juga untuk potensi profitnya, dan itu berarti maka semakin besar juga potensi kegagalan kita dalam trading ataupun investasi di sebuah koin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memilih koin yang baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke step yang keenam, yaitu bagaimana memilih koin untuk para pemula. Oke, jadi sebenarnya aku sudah pernah bahas ini ya, tentang bagaimana cara aku memilih koin untuk trading di pasar kripto. Tapi tidak ada salahnya aku bahas secara umumnya sekali lagi. Tapi kalau kalian mau pembahasannya lebih detail, bisa cek video yang ini ya. Jadi di pasar kripto ada bermacam-macam jenis koin ya, berdasarkan market caps-nya. Ada yang big caps, ada yang middle cap atau medium cap, ada yang small caps, ada yang micro caps. Nah, masing-masing dari semua jenis koin ini punya potensi resiko yang berbeda-beda. Misalkan nih, kalau kalian seorang pemula, aku lebih sarankan kalau kalian trading atau investasi di koin yang big caps atau yang punya market caps besar. Nah, contohnya apa? Kalian bisa cek di coinmarketcaps.com. Di sana ada top 10 koin yang punya market caps paling besar. Nah, kalau kalian masih pemula, daripada kalian sibuk mencari koin mana yang bakal naik, mending kalian coba pilih-pilih dari 10 itu, mana koin yang paling kalian suka. Nah, pada intinya, koin yang big caps itu cenderung lebih stabil secara pergerakan. Jadi naiknya itu stabil dan juga turunnya pun juga stabil. Jadi tentunya lebih aman dan nggak bikin deg-degan untuk para pemula. Nah, yang kedua adalah
middle caps. Jadi koin-koin middle caps ini adalah koin-koin yang potensial ya untuk menjadi big caps di masa depan. Tapi tentunya perlu dilihat juga untuk project dan juga prospeknya ke depan seperti apa. Teman-teman harus mempelajari koin-koin middle caps kalau kalian mau jadikan tempat ini untuk investasi kalian. Karena biasanya koin-koin dengan middle caps ini dia punya potensi yang bagus untuk naik ke koin big caps dan juga punya harga yang berkali-kali lipat kenaikannya. Tapi tentunya nggak gampang untuk para pemula kalau mau mencari satu persatu koin mana yang mungkin punya potensi untuk menjadi big cap di masa depan. Karena ini perlu analisa yang lebih mendalam ya, dan juga pemahaman tentang cryptocurrency itu seperti apa. Yang ketiga adalah tentunya small caps ya. Jadi koin-koin di small caps ini adalah koin-koin yang punya potensi untuk naik ke bagian middle coin, yang tentunya punya potensi return yang juga berkali-kali lipat nih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang small caps, aku selama ini selalu pantau ya sebuah koin small caps yang tentunya punya potensi untuk naik di masa depan, yaitu TKO. Jadi pada awalnya aku cukup ragu dengan toko token ini karena aku kira ini sama aja seperti token-token pada umumnya, token exchange pada umumnya. Tapi setelah aku pelajari lebih lanjut, ternyata ada banyak project di dalam toko token ini. Dan aku pikir menarik untuk di-sharingkan di video kali ini. Toko token atau TKO adalah sebuah token hybrid yang menggabungkan antara CeFi dan juga DeFi. Jadi baik CeFi atau Centralized Finance dan juga DeFi atau Decentralized Finance ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Nah, dari toko kripto sendiri dia menggabungkan keduanya dan menjadikan ini sebagai sebuah kekuatan mereka dalam bidang transaksi. Jadi toko token ini menawarkan banyak sekali diskon biaya ya, merchandise dan juga intensif tentunya untuk para penggunanya. Toko token sendiri juga bisa menjadi alternatif tabungan di cryptocurrency. Seperti contohnya di toko kripto itu ada fitur lock TKO yang bisa membuat kita mendapatkan bunga nih kalau kita lock mungkin dalam beberapa periode. Sekarang zamannya adalah non-fungible token atau NFT yang tentunya sudah bisa disupport oleh TKO sendiri dalam bidang transaksi. Di komunitasnya sendiri, toko kripto juga sering sekali bagi-bagi gift ya. Jadi kalau kalian misalkan belum join di grup Telegramnya bisa join. Di sana sering ada kuis yang mana kita sebagai para pengguna itu punya kesempatan untuk memenangkan gift TKO dari toko kripto langsung. Nah, ini lumayan banget dan aku juga pernah dapat. Kalau kalian mau dapat ya join dulu di grup Telegramnya, kemudian kalau ada kuis, yuk mainkan. Terus kalian menangkan. Habis sampai di sana, project-project lain dari TKO adalah satu TKO, satu Indonesia. Nah, jadi poin dari campaign ini adalah komitmen toko kripto ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat nih. Dan juga membagi-bagikan koin untuk para pengguna baru supaya mereka juga punya kesempatan menggunakan ataupun bertransaksi dengan TKO. Jadi menurutku program ini bagus ya untuk mendongkrak popularitas dan juga penggunaan koin toko kripto yang tentunya bisa mendongkrak valuasinya ke depan. Jadi ketika banyak pengguna yang menggunakan atau bertransaksi di toko kripto, volumenya meningkat, maka kemungkinan untuk nilai dari koin itu juga bisa mendongkrak naik. Untuk mengikuti kampanyenya tentunya ini untuk pengguna baru ya, silakan melakukan KYC atau mendaftar di akun toko kripto. Tentunya kalian akan berkesempatan mendapatkan TKO secara gratis. Dan juga kalau kalian melakukan top up, itu akan mendapatkan TKO tambahan lagi nih teman-teman. Untuk cara mendaftarnya bagaimana, silakan teman-teman kunjungi kolom deskripsi ya. Di sana aku kasih link tuh untuk mendaftar di websitenya langsung. Atau kalian juga bisa mendownload dulu aplikasi toko kripto di Play Store atau di App Store. Kemudian jangan lupa untuk masukkan kode referral aku yang ini. Nanti kalian akan mendapatkan bonus komisi 20% untuk pengguna baru. Jadi lumayan banget. Selain itu, sebagai komitmen dan juga keseriusan toko kripto dalam membangun komunitasnya, sering sekali diadakan kompetisi trading. Teman-teman bisa lihat kok di aplikasi toko kripto kalian. Di bagian sini ada kompetisi trading ya. Teman-teman bisa ikuti kalau kalian punya minimum modal yang dibutuhkan. Nah, selain itu, toko token ini juga rutin ya di-burn atau dibakar. Jadi maksudnya dibakar ini adalah mengurangi supply yang beredar di pasaran. Mengurangi supply berarti membuat kelangkaan. Semakin langka sebuah token tersebut, maka valuasinya bisa naik. Nah, kabarnya untuk mengurangi supply ini, toko token akan segera di-burn ya. Mungkin estimasinya adalah 5 November. Jadi di awal-awal bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, menurutku ini menarik ya untuk kita bisa mengakumulasi toko token dari sekarang. Jadi kita gunakan toko token ini untuk investasi jangka panjang kita. Melihat dari project-projectnya dan juga teman-teman bisa pelajari nih. Kalau misalkan kalian belum yakin dengan project-projectnya, ada di Light Paper.
Mungkin aku juga akan cantumkan di link deskripsi, sehingga teman-teman bisa pelajari lagi untuk project-projectnya bagaimana token-token ini kemungkinan prospek di masa depan. Kemudian koin yang keempat ada microcaps ya. Jadi ini aku nggak sering beli karena microcaps ini punya resiko rug pull yang juga sangat berbahaya untuk para pemula. Bisa-bisa dana kalian hangus kalau kalian salah menempatkan uang. Jadi aku skip aja. Oke, poin ketujuh yang kita harus pelajari juga kalau kita mau terjun ke dunia cryptocurrency adalah belajar analisa teknikal. Setidaknya kita menguasai sedikit mungkin tentang support dan juga resisten. Dan di channel ini kalian sudah bisa ya menemukan semua pembahasan tentang analisa teknikal. Kalian bisa cek aja di link yang ada di kolom deskripsi. Di sana aku sudah bahas tentang support resisten, bagaimana menentukan harga beli dan harga jual, terus indikator-indikator apa yang kita bisa gunakan, dan lain sebagainya. Dan aku akan terus update untuk informasi ini. Dan jika kalau kalian punya pertanyaan, punya request, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Dan poin yang ke-8 adalah disiplin dan juga selalu lakukan evaluasi. Kalau kita trading, kalau kita berdagang, berjualan, tentunya kita perlu melakukan evaluasi. Mungkin setiap beberapa periode. Kita lihat nih apakah strategi yang kita gunakan ini berhasil selama sebulan ke belakang. Ataukah kita harus mengganti strategi kita atau melihat di titik mana sih kita lemah dalam sebuah trading. Nah, poin yang jadi tambahan mungkin poin ke-9 adalah cobalah untuk bergabung di sebuah komunitas belajar. Jadi idealnya adalah belajar sepanjang masa karena ilmu itu terus bertambah dan teman-teman bisa terus berdiskusi untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan. Kalian bisa join kok di berbagai macam grup diskusi. Ada banyak sekali, ada di Facebook, Telegram, dan sosial media yang lain. Dan kita juga punya kebetulan di grup Telegram. Jadi teman-teman feel free untuk join ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa berdiskusi, bisa berbagi informasi, berbagi meme, atau kalau kalian punya pertanyaan atau request video juga bisa tuliskan di sana. Di sana juga aku sering berbagi tentang analisa teknikalku terhadap sebuah koin dan juga prospeknya di masa depan. Dan teman-teman di sana juga cukup ramah ya kepada para pemula, nggak ada yang membuli, nggak ada yang sok paling jago. Biasanya semua orang itu ramah untuk berbagi informasi, so jangan takut buat join. Oke, sekian aja mungkin pemaparan video kali ini ya. Jadi ada 2 video yang sudah aku buat dan teman-teman bisa tonton kalau kalian masih pemula dan baru mau terjun ke dunia cryptocurrency. Oke, thank you sudah menonton. Kalau kontennya menarik untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.